wabarakatuh. Nama saya Rizky Triana, mahasiswa sarjana Universitas Pamulang, jurusan Teknik Informatika. NIM saya 1910114503039, kelas 02 TPLK 002. Oke, sebelum kita memulai presentasi, alangkah baiknya kita mengucapkan ayat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi data. Komunikasi data. Apa itu komunikasi data? Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, baik itu pesan, ide maupun gagasan dari satu pihak kepada pihak lain. Data, apa itu data? Data adalah kumpulan dari fakta-fakta yang dapat memberikan gambaran luas suatu keadaan. Jadi komunikasi data adalah pertukaran data antara dua perangkat melalui beberapa banyak media transmisi seperti kabel. Oke. Selanjutnya, rangkuman encoding. Encoding adalah proses yang penting dalam dunia informasi. Saat ini kemampuan untuk mengirim dan menerima informasi secara cepat sangat dibutuhkan. Semakin besar sebuah data, semakin lama waktu yang diperlukan dalam pengiriman, dan semakin besar pula kemungkinan data hilang dalam pengiriman. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah cara untuk mengkonversi data ke dalam bentuk sandi-sandi yang lebih optimal tanpa merusak informasi yang dikandung oleh data tersebut. Kombinasi encoding. Digital signaling. Sumber data G berupa digital analog. Digital atau analog dikodekan menjadi sinyal digital X berdasarkan teknik tertentu. Analog signaling, sinyal input M disebut modulating signal dikalikan sinyal pembawa. Hasil modulasi berupa sinyal analog S disebut modulated signal. Jenis-jenis coding. Ada dua jenis channel coding. Yang pertama, error detection. Pada error detection coding, sistem penerima hanya mendeteksi apakah telah terjadi error, yaitu adanya bit yang salah. Jika ya, maka penerima akan meminta pengirim untuk mengirim ulang suatu blok atau paket data retransmisi. Error correction. Pada error correction coding, penerima dengan algoritma decoding tertentu melakukan sendiri koreksi error bila ada bit yang salah. Berikutnya adalah rangkuman modulasi. Modulasi adalah proses pencampuran dua sinyal menjadi satu sinyal. Biasanya, sinyal yang dicampur adalah sinyal berfrekuensi tinggi dan sinyal berfrekuensi rendah. Dengan memanfaatkan karakteristik masing-masing sinyal, maka modulasi dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal informasi pada daerah yang luas atau daerah yang lebih jauh. Sebagai contoh, sinyal informasi suara, gambar, data. Agar dapat dikirim ke tempat lain, sinyal tersebut harus ditumpangkan pada sinyal lain. Dalam konteks radio siaran, sinyal yang menumpang adalah sinyal suara.
Sedangkan yang ditumpangi adalah sinyal radio yang disebut sinyal pembawa atau karir. Jenis dan cara penumpangan sangat beragam, yaitu untuk jenis penumpangan sinyal analog akan berbeda dengan sinyal digital. Penumpangan sinyal suara juga akan berbeda dengan penumpangan sinyal gambar, sinyal film, atau sinyal lainnya. Tujuan modulasi adalah sebagai berikut. 1. Transmisi menjadi efisien atau memudahkan pemancaran. Yang kedua, masalah perangkat keras menjadi lebih mudah. Yang ketiga, menekan draw atau interferensi. Yang ketiga, untuk memudahkan pengaturan alokasi frekuensi radio. Yang kelima, untuk multiplexing, proses penggabungan beberapa sinyal informasi untuk disalurkan secara bersama-sama melalui satu kanal transmisi. Rangkuman sistem jaringan. Jaringan komputer. Jaringan komputer adalah beberapa komputer yang saling berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga memungkinkan untuk saling berkomunikasi dan tukar informasi. Macam-macam jaringan. Yang pertama, Local Area Network yang biasa kita sebut LAN. LAN adalah sebuah jaringan yang dibatasi oleh area yang relatif kecil, umumnya dibatasi oleh area lingkungan seperti kantor pada sebuah gedung atau tiap-tiap ruangan pada sebuah sekolah. Biasanya jarak antara node tidak lebih jauh dari sekitar 200 meter. Yang kedua, Metropolitan Area Network atau biasa disebut MAN. MAN biasanya meliputi area yang lebih besar daripada LAN, misalnya antar gedung dalam suatu daerah atau wilayah seperti provinsi atau negara bagian. Dalam hal ini, jaringan menghubungkan beberapa buah jaringan kecil ke dalam lingkungan area yang lebih besar. Sebagai contoh, jaringan beberapa kantor cabang sebuah bank di dalam sebuah kota besar yang dihubungkan antara satu dengan lainnya. Dan yang ketiga, Wide Area Network atau biasa disebut WAN. WAN adalah jaringan yang biasanya sudah menggunakan media wireless, sarana satelit, ataupun kabel serat optik. Karena jangkauannya yang lebih luas, bukan hanya meliputi satu kota atau antar kota dalam satu wilayah, tetapi mulai menjangkau area atau wilayah otoritas negara lain. Yang terakhir, Global Area Network atau biasa disebut GAN. GAN merupakan jaringan komputer yang cakupannya lebih luas. Jaringan ini menghubungkan komputer-komputer yang ada di negara-negara di seluruh dunia. Pada saat ini, jaringan yang termasuk GAN adalah internet, di mana internet dapat menghubungkan komputer-komputer yang ada di seluruh dunia. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Bila ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Bila ada kesalahan, mohon dikoreksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.